Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat walafiat. Baiklah, pada perjumpaan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, Ibu adalah bernama Ibu Meni dari SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Ibu akan mengajarkan bagaimana cara menentukan letak unsur pada tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Baiklah, Ibu akan share screen dulu. Nah, sudah mulai tampak di sini bahwa kompetensi dasar yang akan kalian pelajari itu adalah kompetensi dasar 4.3. Bunyinya adalah menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, masih ingat kan semuanya bagaimana tabel periodik itu? Ya, ini adalah tabel periodik. Tabel periodik itu terdiri dari golongan dan periode. Golongan adalah yang ditarik dari atas ke bawah. Nah, ini adalah golongan ini. Ini adalah golongan dari atas ke bawah, ini dari ke kanan. Nah, ini adalah periode. Periode. Kalau yang dari atas ke bawah adalah golongan. Nah, ini adalah golongan 1A, unsurnya ada hidrogen, litium, natrium, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Kalau periode ke-1 adalah hidrogen dan helium saja. Kita kembali ke whiteboard-nya. Ya, jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya tadi bahwa tabel periodik itu terdiri dari periode dan golongan. Baiklah, untuk menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik itu bisa kita gunakan konfigurasi elektron cara kulit dan konfigurasi elektron cara subkulit. Untuk cara kulit, jadi menentukan periodenya adalah dilihat dari banyaknya angka. Sedangkan untuk menentukan golongan, dilihat dari angka terakhir atau elektron valensi. Di sini Ibu berikan contoh soal nomor 1, ada suatu notasi atom 6X dengan konfigurasi elektronnya 2, 4. Nah, untuk menentukan periode adalah dilihat dari banyaknya angka. Di sini hanya ada 2 buah angka, ya kan? Karena ada 2 buah angka saja berarti terletak di periode kedua. Seperti itu. Nah, kalau golongan itu tadi katanya dilihat, kalau golongan itu tadi katanya dilihat dari angka terakhir atau elektron valensinya. Di sini elektron valensinya adalah di sini pada angka 4. Berarti dia terletak di golongan 4. Ingat baik-baik cara menuliskan angka 4-nya harus menggunakan angka Romawi. Nah, seperti itu. Ya, kita teruskan ke contoh soal nomor 2. Di sini, contoh soal nomor 2 ini ada konfigurasi elektron, yaitu 2, 8, dan 7. Ada 3 buah angka saja. 1, 2, 3. Berarti dia terletak di periode ketiga. Sedangkan elektron yang terluar yaitu adalah angka 7, berarti terletak di golongan 7. Ingat baik-baik, gunakanlah angka Romawi. Jadi di sini terletak di golongan 7A. Nah, untuk nomor 3, contoh soalnya adalah pada 20Y
Konfigurasi elektron cara kulitnya 2, 8, 8, dan 2. Di sini hanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti periodenya periode keempat. Sedangkan elektron valensinya yaitu angka 2. Berarti terletak di golongan 2A. Nah, bagaimana semuanya? Gampang kan? Oh ya, untuk cara kulit biasanya hanya bisa ditentukan untuk golongan A saja. Baik, berikutnya adalah cara subkulit. Untuk periode dilihat dari angka yang depan atau kulit atom. Sedangkan untuk menentukan golongannya, kalau jenis golongan A itu adalah hanya pada subkulit S atau dan SP. Kalau untuk jenis golongan B, subkulit SD atau SF. Nah, untuk nomor golongan nanti dilihat dari berapakah jumlah elektron valensinya. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, tentukan periode dan golongan dari konfigurasi elektron atom-atom berikut. Nah, kita tentukan dulu bagaimana periodenya. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Ini adalah terletak pada kulit ke-1. Sedangkan ini adalah terletak di kulit kedua. Jadi angka yang di depan itu ya maksudnya ya. Angka di depan itu ini nih maksudnya. Ini kulit 1, ini kulit 2, kulit 2. Kita ambil kulit yang paling luar. Maka dia terletak di periode kedua. Nah, periodenya adalah periode kedua. Oke, berikutnya kita tentukan golongannya. Untuk menentukan golongan, ya, untuk menentukan golongannya adalah kita lihat baik-baik berapa elektron valensinya. Di sini elektron valensinya adalah 2 dan 1. Maka elektron valensinya, Ibu singkat EV, adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti dia terletak di golongan 3. Nah, di sini karena menggunakan subkulit SP saja, ingat baik-baik penjelasan sebelumnya bahwa kalau dia pakai SP berarti dia termasuk golongan A. Nah, jadi di sini adalah golongan 3A. Begitu. Semoga kalian paham ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan contoh soal berikutnya. Di sini ada nomor 2, 16X. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P4. Nah, sudah jelas ya bahwa kulit terluarnya adalah di kulit ketiga. Maka dia terletak di periode ketiga. Ingat baik-baik tuh angkanya, hanya 3. Sedangkan untuk penentuan golongan, ingat baik-baik kita tentukan berapa elektron valensinya. Di sini elektron valensinya ada 2 dan 4. Kita ambil yang di periode ketiganya saja. 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Jadi, kalau begitu dia terletak di golongan 6. Nah, kita perhatikan baik-baik, dia juga masih menggunakan S dan P. Ingat, kalau SP itu berarti dia masuk kategori golongan A. Nah, jadi kesimpulannya dia terletak di golongan 6A. Begitu. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, pada nomor 3 ini, perhatikan baik-baik, dia yang paling luar adalah angka 4. Nih, ya, karena di nomor 1, di kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. 3S2, 3P6, dan 3D2. Kita ambil yang paling besar angka depannya. Ya, kita ambil yang paling besar, berarti dia terletak di periode keempat.
Seperti biasa, untuk menentukan golongannya, lihat elektron valensinya. Elektron valensinya adalah hanya di sini, di golongan 2 saja. Maka dia golongan 2 ya. Untuk menentukan jenisnya, apakah dia A atau B, di sini adalah ada subkulit S sama subkulit D. Ingat penjelasan sebelumnya bahwa kalau pakai subkulit SD berarti dia golongan B. Kalau begitu di sini golongannya adalah golongan 2. Oh maaf, maaf. Ini menentukan golongannya adalah kita pakai elektron valensi ditambah subkulit sebelumnya. Jadi di sini bukan golongan 2 ya, mohon maaf. Ini ada sedikit kekeliruan. Jadi diambilnya 2 ditambah 2. Maka elektron valensinya 2 tambah 2 yaitu 4. Berarti dia terletak di golongan 4. Nah, karena dia pakai subkulit SD, berarti 4B. Nah, seperti itu ya. Kemudian nomor 4, perhatikan baik-baik. Ada 28X, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D8. Kita ambil kulit yang paling luar, berarti ini terletak di periode keempat. Sedangkan untuk golongannya, kita lihat bagaimana elektron valensinya. Elektron valensinya itu dalam hal ini kita ambil 2 ditambah 8. 2 tambah 8 adalah 10. Nah, kalau 10 kan nggak ada golongan 10B. Jadinya, kalau seandainya nanti elektron valensinya ada 8, ada 9, ada 10, berarti nanti semuanya masuk kategori golongan 8. Ya, ini Ibu tulis golongan 8. Nah, untuk menentukan jenisnya A atau B, kita lihat baik-baik. Di sini ada S dan D, berarti 8D. Oke, kita beranjak ke contoh soal berikutnya. Di sini ada SD juga. Kita tentukan dulu bagaimana periodenya. Ini periodenya periode keempat. Nah, untuk menentukan golongannya, sama kita tambahkan elektron yang ada di atas ini, yaitu 2 tambah 9 adalah sama dengan 11. Nah, kalau misalnya dia 11, berarti dia masuk kategori golongan 1. Dalam hal ini, karena dia pakai SD, maka 1B. Demikian kalau seandainya nih, elektron valensinya, ini ada catatan, kalau elektron valensinya adalah 12, berarti nanti dia golongannya adalah golongan 2B. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Semoga kalian mengerti ya. Mohon maaf apabila tadi ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.